Kalau bisa sih sebelum lihat video ini nonton video Guru Gembul yang tadi gue share dulu ya. Emang tuh orang otaknya emang membuat kepala gue sakit mulu emang. Jadi di situ ada omongan masalah. Coba kalian tanyakan gitu ke anak-anak sekolah sekarang, tujuannya apa, tujuan hidupnya mereka apa, hobinya apa deh yang termudah gitu, hobinya apa, terus keinginannya apa. Mungkin pada gak ada yang jawab. Dia ngomong gitu. Tapi jangankan yang masih sekolah, gue aja sekarang ya, diri gue sendiri gitu, Haidar Ramadan gue sendiri, usia udah masuk 24 lebih gue juga gak tahu hobi gue apa gitu, tujuan gue apa, keinginan gue apa, gue juga gak tahu gitu. Tujuannya apa gitu. Padahal udah masuk 24 gitu ya kan. Gue juga masih bingung anjir, kenapa gitu. Terus ketika dia juga nyindir kan bahwa main game itu bukan hobi. Ya gue tahu itu, gue tahu banget. Sebenarnya gue juga sadar, banyak ngomong bahwa main game itu hanya pelarian. Yang mau benar sih pelarian. Juga ada ngomong kan seberapa banyak pelarian yang kau lakukan gitu, main game atau melakukan hal-hal yang gak berguna, kayak ya mengisi otak lu dengan banyak sekali dopamin gitu agar stres lu hilang, merokok lah, nonton porno lah, atau melakukan scroll TikTok ngeliat orang bahagia. Itu kan dopamin gitu, itu gak bagus buat otak kan. Ya isinya cuma pelarian doang, bukan hobi gitu loh. Karena lu melakukannya tiap hari, merasa itu hobi, lu merasa senang kan. Padahal kan hobi sendiri kan yang dialirkan itu bukan dopamin gitu kan. Dia lebih ke arah unsur yang positifnya gitu. Gue juga lupa namanya apa itu. Ya itu sebenarnya sih gue merasa dulu itu mulai lari ke game itu ya ketika hobi dilarang sih. Sebenarnya sih kalau jujur ya, hobi gue tuh dulu tuh terakhir itu SMP apa SD gitu. Gue suka gambar komik gitu. Sama, gue juga punya teman senasibnya kayak gue ya, sama-sama orang yang cinta sebenarnya sama karya seni gitu kan. Tapi kreativitasnya hilang tuh karena keadaan, mulai dari sekolah maupun keluarga gitu. Jadi kreativitas kita tuh, gue berdua lebih tepatnya, gue senasib banget sama dia tuh dibunuh gitu. Dari orang yang suka jadi gak tau mau ngapain gitu. Akhirnya gue lari ke game gitu. Mungkin kalau yang kenal gue dari dulu, gue tuh main Losaga, main Dota, terus di jam warnet gue berapa banyak gitu. Sebenarnya ya itu hobi gitu. Terus juga dia nyindir masalah bahwa pendidikan di Indonesia itu membuat murid-muridnya itu good for nothing gitu. Ya itu benar juga, good for nothing gitu. Yang udah kenal lama sama gue pasti gue juga udah tahu kan, gue dari kelas 1 SMP sampai lulus tuh ranking 1 gitu. Tapi buat apa ranking 1 itu anjing? Ilmu gue tuh buat apa gitu? Gue juga gak tahu, soalnya gue sendiri pun gak tahu tujuan hidup gue apa. Jadi ilmu-ilmu yang gue terima mungkin jadi gak berguna juga, good for nothing gitu. Ya gue juga masih banyak pelajaran gue inget gitu, pelajaran sekolah gitu. Tapi ya good for nothing gitu. It's good for nothing gitu, bagus tapi bukan untuk suatu hal yang penting gitu. Nah mungkin itu juga mendasari gue tuh kayak gak pernah hidup di zona nyaman. Maksud gue kayak gue tuh selalu gak punya zona nyaman. Gimana ngomongnya ya, gue tuh selalu pindah-pindah gitu. Gak pernah diam di suatu tempat gitu, nyobain banyak hal. Akhirnya gue jadi orang yang good for nothing untuk kedua kalinya, untuk kehidupan ini. Gue bisa hampir banyak hal gitu, nyobain ini. Maksud gue pengalaman gue banyak, gue pernah ngapain aja, pernah dagang apapun, tapi for nothing gitu. Gue juga anjir nih gue harus ngapain gitu loh. Gue juga bertanya-tanya, tanya ke diri sendiri. Gue udah baca beberapa buku juga, kayak jawabannya tuh masih membingungkan. Ada kepala gue sakit gitu. Ya gitulah. Gue juga sekarang kayak ada rencana lain gitu untuk kedepannya, tapi juga kayak bingung juga nih, ada keraguan atau apapun gitu. Ujung-ujungnya jadi gak percaya sama diri sendiri ya kan gimana gitu. Ya gitulah, isi galau doang anjir. Ya entahlah, gue bingung aja. Sekarang gue malah jadi bingung mau ngomong apa. Jadi bisa ditepat sih, gue ini bukan, harusnya ya kalau misalkan penilaian itu dilihat dari seberapa terampil siswa sih, harusnya gue mungkin ranking belakang kali. Setelah gue pikir-pikir, ya sebenarnya gue ini jadi manusia bukan manusia yang terampil gitu. Gue cuma manusia yang bisa menjawab soal gitu. Gue cuma hanya sebagai orang yang suka menjawab soal gitu doang jadinya. Nah, kenapa? Karena gue selama 6 tahun itu ya kan, dari kelas SD, makanya kerjaan gue cuma ngejawabin soal doang sih. Kalau lo lihat dari video itu kan ngejawabin soal doang gitu. Makanya ketika gue kuliah sekarang ini, gue tuh kepala gue tuh sakit. Soalnya kuliah kan untuk beberapa kali kan tugasnya itu bukan soal bentuknya gitu kan. Tugasnya bisa riset, bisa apapun. Itu bikin kepala gue sakit kepala. Makanya gue kadang-kadang kalau ada mata kuliah di mana dia si dosennya tuh ngasih soal bentuknya, itu gue seneng banget karena soal itu adalah keahlian gue ngejawabin soal gitu. Tapi kalau ada disuruh riset, disuruh penelitian, itu kepala gue sakit. Gue harus ngapain, sedangkan di situ kan
dua hal tersebut tuh harus kreatif banget gitu, metodenya juga harus ngikutin banget kan. Makanya sekarang ini semester akhir gini gue juga kemarin itu ya curhat juga, gue magang kan, gue juga galau mau ngambil apa ini, gue pikir berlama-lama apa yang mau diambil laporannya gitu loh. Udah terjawab nih, akhirnya gue ketemu kan dengan bengong, tiba-tiba ya keingetan kayak mungkin hal ini bisa gue ambil. Tetap gitu gue juga dalam penulisan itu juga sulit juga gitu ngarang-ngarangnya. Sama apalagi nih semester depan nih gue skripsi nih, gue aja sekarang kemarin gue ditanya sih sama dosen pembimbing gue, kamu mau ngambil tema apa? Jawaban gue tuh satu, nggak tahu anjing gue mau ngambil apaan, serius asli. Tema apa yang mau gue ambil gitu, gue juga bingung banget. Mungkin yang nonton video ini bisa lah, mungkin kan bisa lah sih, gue minta pembantuannya. Mungkin dulu tuh kalian gimana sih mengatasi hal ini, mungkin ada yang udah terjawab, mungkin di friendlist gue tahu kalian tuh juga udah ada yang ngenalin diri kalian sendiri gitu loh. Kalian udah tahu kalian tuh orang kayak gimana. Soalnya gue sendiri pun butuh bantuan gitu untuk ngenalin diri sendiri, gue tuh orang kayak gimana, gue maunya apa. Banyak kok orang terdekat gue pun juga, lebih tepatnya partner gue yang nemenin gue bertahun-tahun ini selalu nanya, lu maunya apa Hai, nanya kayak gitu. Tapi gue sendiri pun gak pernah nemu jawabannya gitu, cuma jadi orang yang ragu-ragu yang nyobain segala hal tapi for nothing gitu loh, nggak tahu buat apa tujuannya. Ya mungkin gitu aja sih. Mungkin kalian yang udah nemuin tujuan hidup bisa sharing gimana sih pengalaman kalian nentuin tujuan hidup. Soalnya gue sendiri di sini we still growing ya. Gue memohon bantuan karena dari 2016 sampai sekarang 2023, berapa tahun gue lulus itu ya? 16, 2023, 7 tahun ya. 7 tahun gue lulus tuh gue masih belum kenalin diri gue sendiri. Kalau inget dulu teman SMK gue pernah ngingetin gue sih soal masalah ini, tapi tetap sampai sekarang masih belum ketemu. Oke, sekian video galau, video banyak pikiran, atau video depresi, gak tahu juga sih sebenarnya. Ya gitulah, semoga teman-teman dimudahkan dalam hidupnya lah. Terima kasih.